Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan secara daring di mata kuliah perencanaan pendidikan. Dari sesi 050 berasal dari kelompok 4 akan membahas proses perencanaan pendidikan. Di sini saya beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Angelika Disila Hamdani dengan NIM 22002077 dan rekan saya Amira Azmi dengan NIM 22002074. Baiklah, langsung saja saya serahkan kepada rekan saya yang mana akan menjelaskan tahapan dan langkah-langkah perencanaan pendidikan. Kepada Amira Azmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Amira Azmi dengan NIM 22002074 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai tahap dan langkah-langkah perencanaan pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tahap dan langkah-langkah perencanaan pendidikan. Terdapat tahap-tahapan dalam perencanaan pendidikan. Adapun tahap-tahapan perencanaan dalam pendidikan yaitu yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang dikehendaki. Langkah pertama yang dilakukan dalam perencanaan dalam pendidikan yaitu menentukan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam merumuskan perencanaan ke depannya. Dengan ditetapkannya tujuan ini, proses perencanaan akan berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dikehendaki sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu mengumpulkan data. Ada 5 tahapan dalam sistem pengumpulan data pengorganisasian data, yaitu yang pertama, data dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem. Data diisi atau ditempatkan di tempat penyimpanan data. Data diolah menurut aturan yang sudah ada. Data ditampilkan dalam bentuk yang dapat digunakan. Data dipindahkan dari satu titik ke dalam sistem titik yang lain sesuai dengan keperluannya. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan. Fokus yang dibahas dalam hal ini adalah gambaran dan rumusan batasan perencanaan pendidikan. Langkah ini menjadi sangat penting dan strategis karena setiap kegiatan akan dirumuskan dalam proses perencanaan harus diarahkan dalam kerangka pemecah masalah. Yang keempat yaitu mengkonsepsi atau mendesain rencana. Perencanaan pendidikan akan memberikan kontribusi yang besar jika dapat menilai efektivitas berbagai macam program yang ditangani. 4 bidang perhatian perencanaan pendidikan yaitu yang pertama, sejumlah aktivitas yang tercakup dalam berbagai bidang lembaga pendidikan, kebutuhan manusia akan lembaga pendidikan, perencanaan fasilitas fisik yang berkaitan dengan proses dan teknik, administrasi gedung dan peralatan sekolah. Selanjutnya yang kelima yaitu melaksanakan perencanaan. Tahapan pelaksanaan perencanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan tahap ini sangat ditentukan oleh pertama yaitu kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, iklim atau pola kerjasama antara unsur dalam satuan pendidikan sebagai suatu tim kerja. Yang ketiga, kontrol atau pengawasan dan pengadilan kegiatan selama proses pelaksanaan atau implementasi program layanan pendidikan. Yang keenam, evaluasi rencana. Kegiatan untuk menilai atau mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan sebagai feedback atau masukan dan umpan balik. Dengan evaluasi ini dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan atau perkembangan dalam proses perencanaan, apakah berhasil atau tidaknya. Yang terakhir yaitu revisi rencana. Setelah memperoleh feedback dari tahap evaluasi, selanjutnya adalah menindaklanjuti apa yang menjadi feedback tersebut, menentukan cara bagaimana mengadakan perubahan dalam menyusun rencana. Dilakukan revisi terhadap perencanaan ketika memang ada permasalahan yang timbul dan tidak sesuai dengan rencana awal. Baik, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih saya ucapkan kepada Harimbi Rasmi. Selanjutnya, poin kedua, proses perencanaan pendidikan sebagai suatu siklus yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas proses perencanaan pendidikan sebagai suatu siklus. Anak-anak mengungkapkan siapa diri mereka dengan bagaimana mereka berpikir melalui sebuah tindakan atau perilaku. Jadi cara mereka bermain dengan orang lain, cara mereka menggunakan bahan, dan jenis aktivitas yang mereka pilih dapat menceritakan sebuah kisah kepada kita. Setiap anak mempunyai cerita masing-masing untuk diceritakan dan seterah pada kita sebagai guru yang intensional untuk mengumpulkan bukti dan artefak penting yang dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan kita tentang cara terbaik untuk mendukung pembelajaran, pertumbuhan, serta perkembangan setiap anak. Selanjutnya, untuk memandu pengambilan keputusan dan menerapkan kurikulum yang bermakna secara efektif, kita harus memanfaatkan proses perencanaan kurikulum. Lalu, apa saja yang dimaksudkan dengan proses pelaksanaan tersebut? Yang pertama adalah langkah observasi, melihat dan mendengarkan, di mana untuk mengembangkan kurikulum yang efektif, observasi yang berkualitas harus dilakukan, baik secara spontan ataupun secara terencana, formal atau informal. Yang kedua, dokumentasi, mencatat bukti dan mengumpulkan artefak, di mana dokumentasi ini memberikan bukti penting dan artefak visual yang dibutuhkan guru untuk melacak pembelajaran, pertumbuhan, dan perkembangan setiap anak secara akurat. Gunanya adalah merencanakan kurikulum yang sesuai dengan perkembangannya. Dokumentasi ini berguna sebagai pembantu guru mengingatkan momen-momen penting anak dalam bermain, bereksplorasi, dan pembelajaran. Yang ketiga adalah interpretasi, menganalisis data observasi, di mana sebelumnya seorang guru dapat merefleksikan dan merencanakan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan. Mereka harus terlebih dahulu menafsirkan dan menganalisis dokumentasi yang telah mereka kumpulkan. Idealnya saat Anda mengamati atau mendokumentasikan, Anda dapat mengumpulkan potongan informasi secara rinci dan menuliskan fakta itu secara objektif. Yang keempat, refleksi, yaitu merencanakan langkah berikutnya, di mana pada proses reflektif itu penafsiran makna, perilaku, dan interaksi anak menjadi penting. Penafsiran ini memberikan kita sebuah wawasan tentang cerita setiap anak. Kita sebagai guru dapat melihat kisah setiap anak sehingga dapat menginformasikan praktik responsif anak tersebut. Dengan wawasan yang berharga ini, kita dapat menyesuaikan lingkungan, mengubah jadwal atau rutinitas harian anak, membuat keputusan tentang bagaimana membimbing anak ini untuk kedepannya. Yang kelima adalah implementasi, di mana setelah rencana ditulis secara formal, guru akan melaksanakan sesuai dengan itu. Saat melaksanakan rencana tersebut, guru akan mengamati dan mendengarkan untuk menentukan apa kurikulum tersebut sudah efektif, apa belum efektif. Lalu mereka akan mengamati bagaimana anak-anak tersebut merespon aktivitas, materi, dan sumber daya, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan teman sebaya dan lingkungan mereka, serta bagaimana mereka memproses informasi baru. Intinya di sini para guru mencari bola lampu yang bisa menyala. Pada tahapan implementasi inilah siklus perencanaan dan kurikulum akan dimulai kembali. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi kali ini adalah pendidikan mempunyai misi pembangunan. Jika manusia memiliki jiwa pembangun, maka sebagai hasil dari pendidikan diharapkan lingkungan akan terbangun dengan baik. Pembangunan yang diartikan baik yang bersasaran lingkungan fisik maupun sasaran lingkungan sosial. Karena pembangunan pendidikan adalah pembangunan manusia yang seutuhnya. Sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur pelaksanaan pendidikan di negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan terciptanya kesejahteraan umum dalam masyarakat.
Baiklah, hanya sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.